tentang sejarah masuknya bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia. Nah, masuknya bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda tak lain karena adanya semangat 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Kamu masih ingat kan tentang materi yang kita bahas di video sebelumnya tentang imperialisme dan kolonialisme? Bahwa salah satu penyebab kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara salah satunya adalah semangat 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Nah, kira-kira negara mana sih yang pertama kali datang ke Nusantara? Di antara Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu dilatar belakangi satu, yaitu majunya teknologi pelayaran. Yang kedua, adanya penutupan Konstantinopel oleh Turki Utsmani yang pada waktu itu kota Konstantinopel atau ibu kota Kekaisaran Romawi yang menghubungkan perdagangan antara Asia dan Eropa ditutup oleh Turki Utsmani. Kemudian yang ketiga, adanya catatan perjalanan Marco Polo tentang perjalanannya ke dunia timur yang menginspirasi para negara-negara Eropa, para pelaut-pelaut Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra menemukan dunia baru. Kemudian yang keempat, adanya dukungan Gereja Vatikan Roma untuk menyebarkan atau melakukan misi balas dendam menyebarkan agama Kristen. Nah, kemudian dengan adanya dukungan Gereja Vatikan Roma dimulailah yang namanya penjelajahan samudra awal pencarian dunia baru atau dunia timur itu yang dituangkan melalui perjanjian Tordesillas tahun 1473. Perjanjian ini antara Portugis dan Spanyol, di mana Portugis akan berlayar ke arah timur dan Spanyol berlayar ke arah barat. Negara-negara Eropa yang mengawali penjelajahan samudra itu adalah bangsa Portugis, di mana bangsa Portugis pada waktu itu dipimpin oleh Bartolomeu Dias yang dia melakukan awal penjelajahan samudra yang dia berlayar dari pelabuhan Lisabon, tapi penjelajahan samudra Bartolomeu Dias ini hanya sampai ke wilayah Tanjung Harahap, yaitu wilayah selatan benua Afrika. Nah, pada waktu itu kapal Bartolomeu Dias ini terkena badai topan. Setelah badai reda, Bartolomeu Dias kembali ke Portugis. Nah, oleh Dias dan rombongannya, ujung selatan benua Afrika itu dinamai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugis waktu itu mengganti namanya menjadi Tanjung Harahap. Karena untuk menghilangkan kesan menakutkan dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan Hindia. Kemudian setelah Bartolomeu Dias, penjelajah samudra kedua dari Portugis adalah Vasco da Gama. Sama dengan Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ini mulai berlayar dari pelabuhan Lisabon, kemudian dia menuju ke Tanjung Harahap, dan akhirnya dia sampai ke wilayah India, yaitu wilayah Kalkuta dan Goa. Nah, pada waktu itu, Raja Immanuel I memerintahkan Vasco da Gama untuk mengikuti jejak ekspedisinya Bartolomeu Dias. Nah, dalam perjalanannya, Vasco da Gama ini sempat singgah di pantai Afrika. Nah, atas petunjuk Mu'alim Mur, da Gama melanjutkan ekspedisinya ke wilayah Samudra Hindia dan Laut Arab. Hingga perjalanannya, Vasco da Gama tiba di wilayah Kalkuta atau India pada tanggal 22 Mei 1498. Nah, di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Kemudian ternyata setelah Vasco da Gama menemukan wilayah India atau Kalkuta, ternyata mereka salah bahwa selama ini
Hindia Timur yang mereka cari itu bukan India. Akhirnya Portugis menunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melakukan penjelajahan samudera, melanjutkan dari ekspedinya Vasco da Gama. Akhirnya Alfonso de Albuquerque dia sama berlayar yang dimulai dari pelabuhan Lisabon, kemudian dia menuju Malaka dan akhirnya dia tiba ke Maluku. Nah, tapi sebelumnya setelah beberapa lama dia menduduki Kalkuta karena dia diangkat sebagai gubernur di wilayah India atau Kalkuta, Portugis mulai sadar bahwa penghasil rempah-rempah itu bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Nah, waktu itu Alfonso de Albuquerque berangkat dari Lisabon menuju Malaka. Nah, ketika pemerintahan Portugis di India yang mengutus Alfonso de Albuquerque, kemudian ketika dia sampai di Malaka, ya, jadi dia itu diutus untuk melakukan ekspedisi ke Malaka. Nah, ternyata ekspedisi itu berhasil dan Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka pada tahun 1511. Dan di tahun yang sama dia juga sampai di wilayah Maluku. Kemudian negara Eropa kedua yang melakukan penjelajahan samudera adalah bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini tokoh pertama yang melakukan penjelajahan samudera adalah Christopher Columbus. Dia berangkat dari Spanyol menuju Samudra Atlantik, kemudian dia melanjutkan perjalanannya atau pelayarannya menuju ke Kepulauan Bahama dan akhirnya dia menemukan benua Amerika. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi bisa dikatakan bahwa Christopher Columbus ini adalah orang pertama yang tiba di Amerika. Dia bersama Amerigo Vespucci. Nah, Amerigo Vespucci ini merupakan seorang Italia yang bekerja untuk Spanyol. Dia mengikuti penjelajahan samudranya Christopher Columbus mencari Hindia Timur. Maka dalam perjalanan itu dia mencatat segala sesuatu yang dianggap penting. Kemudian setelah Christopher Columbus tidak berhasil menemukan dunia timur, orang kedua dari Spanyol yang melakukan penjelajahan samudera adalah Ferdinand Magellan. Dia berlayar dimulai dari menyeberangi Samudra Atlantik, kemudian dia menemukan wilayah Selat Magellan dan selat itu diberi nama Kepulauan Masava atau Filipina. Nah, pada saat melakukan penjelajahan samudra, dia didampingi oleh Juan Sebastian Elcano. Selain itu juga dia mengajak seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Dan pada saat Ferdinand ini sampai ke wilayah Masava atau Filipina, nah di situ ternyata kedatangan Ferdinand Magellan ini ditolak oleh rakyat setempat. Akhirnya terjadilah perlawanan dengan masyarakat setempat yaitu melawan orang Magetan. Nah, dalam peristiwa itu ternyata Ferdinand Magellan tewas terbunuh dan Juan Sebastian Elcano berhasil meloloskan diri. Yang akhirnya penjelajahan samudra itu dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Dia melakukan penjelajahan atau pelayaran menuju arah selatan dan akhirnya dia sampai ke wilayah Kepulauan Maluku. Nah, kemudian negara Eropa yang ketiga yang melakukan penjelajahan samudra adalah bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda ini melakukan penjelajahan samudra pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dia melakukan penjelajahan ke arah timur. Sebenarnya Belanda ini hanya menikmati saja, dia mengikuti peta penjelajahan samudra dari bangsa Portugis dan Spanyol. Cornelis de Houtman ini berlayar ke arah timur dan langsung menuju Banten. Ketika tiba pertama, Cornelis de Houtman ini diusir oleh rakyat Banten karena kasar dan tamak. Yang akhirnya dia kembali ke negeri Belanda. Tidak puas di situ karena sudah tahu bahwa Banten itu atau Selat Malaka pada waktu itu menjadi pusat rempah-rempah. Akhirnya Belanda mengirim ekspedisi kedua yaitu yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Dia berlayar ke arah timur mengikuti Cornelis de Houtman dan dia langsung tiba ke Banten. Tapi bedanya dengan Cornelis de Houtman, Van Eyck ini disambut baik oleh rakyat Banten. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,
ketika Cornelis de Houtman ini ditolak di Banten, akhirnya dia mencoba ramah terhadap masyarakat Banten dan ternyata disambut baik oleh rakyat Banten. Nah, tidak berhenti di Banten saja. Ternyata setelah Van Dyck ini tiba di Banten, dia menyuruh atau mengutus Wybrandt van Worwijk untuk melanjutkan pelayaran ke wilayah timur dan akhirnya dia sampai di Kepulauan Maluku. Nah, begini ya teman-teman penjelasan saya mengenai sejarah bangsa-bangsa Eropa bisa sampai ke Nusantara atau Indonesia. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.